Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, bagaimana kondisi di sana? Semoga sehat dan baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Tayangan Angkal Sliding kali ini akan mengulas pertandingan antara duel tim papan bawah yang berada di zona degradasi Persela Lamongan melawan Persiraja Banda Aceh. Siapakah yang unggul? Yuk langsung saja kita cek ulasan dan peta kekuatan keduanya slidingers. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkal. Let's go! Pertandingan antara Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan melawan Laskar Encong Persiraja Banda Aceh akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong. Sebelumnya kita cek dulu ya rekam jejak 4 laga terakhir dari Persela Lamongan. Persela Lamongan dari 4 laga sebelumnya hanya memetik 3 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Kekalahan Persela Lamongan sudah dimulai sejak pertandingan perdana dari tim Mahesa Jenar PSIS Semarang 1-0. Meskipun sempat bangkit dan menang 1-0 melawan Persipura Jayapura, namun Persela Lamongan kembali mengalami kekalahan 2 kali. Dari 10 pemain Persita Tangerang 1-0 dan 2-1 dari Persija Jakarta. Persela Lamongan bahkan hanya mencetak 2 gol dari 4 laga tersebut. Suatu perjalanan dan grafik yang buruk dari tim anak asuh Iwan Setiawan ya selama 4 pertandingan. Sedangkan lawannya Persiraja Banda Aceh dari 4 laga sebelumnya juga mengalami kondisi yang sama, memetik 3 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Laskar Encong Persiraja Banda Aceh mengalami kekalahan dari Bayangkara FC 2-1, sempat bangkit di pertandingan kedua dan menang 3-2 melawan PSIS Sleman, namun kembali mengalami kekalahan 3-1 dari PSIS Semarang. Dan di pertandingan terakhir Persiraja yang sempat unggul 1-0, namun Persipura Jayapura berhasil comeback dan menang 2-1. Persiraja Banda Aceh adalah tim yang paling banyak kebobolan dari seluruh peserta Liga 1 musim ini, dengan total perolehan 9 gol. Meskipun Persiraja Banda Aceh berhasil mencetak 6 gol, namun catatan buruk dalam bertahan wajib melakukan evaluasi secara keseluruhan. Perkiraan formasi dan starting line up, pelatih Persela Lamongan secara keseluruhan tidak memiliki masalah cedera dengan pemain. Terakhir, berdasarkan informasi, Riyadno Abiyosov, winger Persela Lamongan yang tidak turun saat menghadapi Persija Jakarta, tampaknya akan turun menghadapi Persiraja Banda Aceh nanti sore. Pelatih Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa Persela Lamongan akan berusaha tampil maksimal untuk mendapatkan 3 poin penuh untuk naik dari zona degradasi. Formasi 4-5-1 tampaknya akan kembali digunakan oleh Coach Iwan Setiawan. Di posisi kiper, veteran Dwi Kuswanto diperkirakan akan kembali menjadi pilihan. 4 back Persela Lamongan diperkirakan akan diisi oleh duet back Demerson, pemain veteran asal Brazil setinggi 1,84 meter dengan Muhammad Zainuri. Wingback kiri Persela akan diisi oleh kembali Nasir, dan wingback kanan diisi oleh pemain Ahmad Birrul Walidain. Selama 3 pertandingan terakhir, Persela Lamongan selalu menggunakan materi pemain yang sama. Mampukah kali ini lini pertahanan Persela Lamongan tampil maksimal? Kendala lainnya adalah mereka bermain 3 kali dalam sepekan. Tentu saja menguras stamina dan kondisi fisik para pemain Persela Lamongan. 3 gelandang jangkar di tengah, pelatih Iwan Setiawan diperkirakan akan menurunkan pemain eks Persija Jakarta, Syahroni yang menggantikan Akbar Hermawan. Gian Zola, gelandang eks Persib Bandung, dan pemain veteran Ahmad Bustomi. Winger kiri cepat Persela diperkirakan diisi oleh Riyadno Abioso yang tampaknya akan kembali mengisi posisi ini. Dan winger kanan akan ditempati oleh pemain yang memiliki umpan yang cukup terukur, Malik Rizaldi. Satu penyerang tunggal di lini depan akan ditempati oleh Ivan Cardoso. Ivan Cardoso selama ini belum tampil maksimal, mengingat Persela Lamongan baru mencetak 2 gol sejauh ini. Sedangkan lawannya Persiraja Banda Aceh menghadapi Persela Lamongan memiliki masalah yang serius. Pasalnya pemain andalan dan top skor mereka Paulo Hendrik, bomber house goal yang telah mencetak 5 gol ke gawang lawan, harus menepi di pertandingan ini akibat akumulasi kartu kuning. Ini akan menjadi tantangan bagi pelatih Laskar Encong Persiraja Banda Aceh, Henry Susilo. Diperkirakan formasi 4-4-2, Henry Susilo tetap akan mempertahankan formasi andalannya. Posisi kiper kembali akan ditempati oleh Fakhrul Rozi Kuba. Sejauh ini Fakhrul Rozi Kuba dan gawang Laskar Encong adalah tim yang paling sering dibobol oleh pemain lawan. Tentu saja Fakhrul Rozi akan berusaha tampil maksimal, termasuk tidak melakukan blunder seperti saat melawan PSIS Semarang. 4 back Persiraja Banda Aceh kali ini diperkirakan Coach Henry Susilo akan menurunkan duet back tengah Leo Lelis dan Muhammad Robi, back veteran ex-PSMS Medan dan Barito Putra. Wingback kiri akan ditempati oleh Subhan Fajri, pemain lulusan Garuda Selection, dan wingback kanan Muhammad Rivaldi. 2 gelandang jangkar di lini tengah kali ini akan ditempati oleh Sori Murata, pemain asing asal Jepang, dan Hamdan Zamzani. Winger kiri Persiraja Banda Aceh akan ditempati oleh Muhammad Isa, dan winger kanan akan ditempati oleh Devri Rizky. Tuntutan dan evaluasi tampaknya juga akan dilakukan oleh pelatih Henry Susilo terhadap determinasi, fokus, stamina, serta disiplin para pemain Persiraja dalam bertahan. Sejauh ini lini tengah yang belum maksimal dalam bertahan, mengawal pergerakan pemain lawan dan turun ke area pertahanan yang lambat, menjadi salah satu penyebab buruknya lini pertahanan dari Laskar Encong Persiraja Banda Aceh.
Dua pemain di lini depan diperkirakan akan diisi oleh legion asingnya asal Serbia setinggi 1,85 meter, Vanja Markovic diduetkan dengan pemain lokal Husnuzon. Pemain muda Persiraja Banda Aceh berusia 24 tahun yang diperkirakan menggantikan posisi top skor sementara Liga 1 musim ini Paulo Hendrik yang tidak bisa bermain akibat akumulasi kartu kuning. Catatan angkal, duel laga dua tim yang saat ini terjerembab di posisi zona degradasi ini akan sangat menarik. Siapakah yang akan mengambil keuntungan dan memetik poin penuh kali ini? Angkal perkirakan adu kuat di lini tengah akan terjadi. Pelatih Henry Susilo yang berada di bawah tekanan akibat performa timnya yang buruk menilai laga melawan Persela Lamongan akan sangat penting. Secara materi, pemain kedua tim memiliki komposisi yang seimbang. Meskipun secara 4 laga, lini tengah kedua tim belum tampil maksimal. Meskipun begitu, lini tengah Persiraja Banda Aceh secara kolektif, pola skema menyerang lewat sayap dan kombinasi 1-2 sudah cukup baik. Dasarnya adalah perolehan 6 gol yang diciptakan Persiraja Banda Aceh, sama dengan tim papan atas PSIS Semarang, bahkan lebih baik dari dua tim papan atas lainnya, Bayangkara FC dan Persib Bandung yang baru menciptakan 5 gol secara keseluruhan. Selain itu, Laskar Encong mampu unggul memimpin 2 kali dalam 2 laga dan sempat menyamakan kedudukan 2 kali saat tertinggal. Faktor inilah yang membuat Persiraja Banda Aceh sebenarnya cukup baik dalam urusan mencetak gol, karena pola, skema, dan permainan kolektif menyerang Persiraja Banda Aceh sangat baik. Namun dalam urusan bertahan, bukan hanya lini pertahanan yang bermain buruk, namun juga koordinasi di lini belakang dan tengah seringnya terlambat mengawal pergerakan pemain lawan sejak di lapangan tengah, serta blunder beberapa kali yang terjadi mengubah momentum keunggulan menjadi bencana bagi Persiraja Banda Aceh. Dan mentalitas pemain juga terlihat sangat lemah dan terpukul, apalagi ketika gawang Persiraja Banda Aceh harus kebobolan. Angkal mencatat Laskar Encong Persiraja Banda Aceh 3 kali selalu tertinggal dalam posisi setengah babak atau half time. Ini membuktikan mental, disiplin, dan semangat tim Persiraja Banda Aceh belum panas sejak babak pertama dimulai, dan pemain lawan sangat mudah membobol gawang Fahrul Rozi Kuba. Catatan angkal yang lain adalah akumulasi kartu yang diterima oleh penyerang Persiraja, Paulo Hendrik, pasti akan mempengaruhi kemampuan pencetak gol dari Persiraja Banda Aceh. 5 dari 6 gol Persiraja pasalnya dicetak oleh pemain ini. Apakah Vanja Markovic dan pemain pengganti Husnuzon mampu menggantikan tugas dari Paulo Hendrik yang hobi menjebol gawang lawannya? Yang jelas Coach Henry harus mengubah dan mengambil opsi alternatif serangan yang selama ini selalu bertumbuh pada crossing umpan sayap ke Paulo Henry. Prediksi angkal, jual beli serangan akan terjadi dalam duel panas tim papan bawah kali ini. Angkal memperkirakan tempo akan berjalan lambat. Kedua tim juga tampaknya akan kesulitan dalam menembus lini pertahanan lawannya. Namun Angkal melihat Laskar Joko Tingkir memiliki peluang menang lebih baik dari lawannya, mengingat kondisi materi pemain yang lebih baik, terutama dalam bertahan, sehingga fokus ke lini serang akan lebih mudah. Persela Lamongan unggul tipis dalam laga kali ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle Sliding kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.